agar kau menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini rahasia ayat tadi. Maharnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa untuk beramal ma'ruf nahi munkar itu tidak sebatas para ulama, tidak sebatas para ustadz dan kiai. Siapapun di antara kita yang mengetahui baik tidaknya suatu masalah, siapapun di antara kita yang dapat mengetahui antara hak batilnya suatu masalah, wajib beramal ma'ruf nahi munkar. Wajib beramal ma'ruf nahi munkar. Sehingga dengan demikian kita dapat memperoleh predikat khairu ummatin ukhrijat linnas. Oleh karenanya hadis yang menyatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi itu diarahkan kepada orang-orang yang mampu untuk amal ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan kenapa kau tidak cegah dia. Bukankah kau tahu bahwa itu perbuatan yang mungkar? Kita tidak boleh menjawab, saya bukan ustadz kok, saya bukan kiai, bukan ulama. Itu alasan yang dibuat-buat. Justru mengarang-ngarang alasan itu dosanya lebih besar daripada kesalahan itu sendiri. Jadi sebagai pembuka dari pembahasan sabar di medan dakwah, kesimpulannya adalah ayo kita sama-sama bau-membau mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan kepada keluarga kita, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran kepada tetangga-tetangga kita, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran pada teman-teman kita, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran kepada orang-orang yang kita kenal, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dengan orang-orang yang kita temui semampu kita. Kalau kita ingin bergabung dengan khairu ummah. Mustami'at para hadirin hadirat as-saimun saimat yang saya hormati, amal ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasul. Serta Allah Subhanahu wa taala sudah berwasiat kepada hukama, orang-orang ahli hikmah, orang-orang ahli hukum, wasfiyah dan orang-orang pilihannya. Sebagaimana firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahlah, ajaklah keluargamu untuk melaksanakan salat dan kau harus berusaha sabar. Ini menunjukkan, ayat pertama ini menunjukkan bahwa medan dakwah yang pertama berada di dalam keluarga. Medan dakwah yang pertama adalah berada di dalam keluarga kita. Istri kita, suami kita, anak kita. Yang ada dalam rumah kita itu sasaran dakwah pertama. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Sekaligus ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita pandai mengajak orang-orang di sekitarnya, sementara keluarganya sendiri nggak karuan. Mengajak orang-orang sekitarnya untuk rajin melaksanakan sholat, keluarganya sendiri tidak sholat. Jadi awalilah dari keluarga sendiri,
Wa'mur ahlaka bis salati wastabir, dan harus bersabar. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Setiap suatu perbuatan, setiap suatu amal pasti ada tantangannya. Ketika seorang hamba Allah, ketika seorang yang beriman melakukan amal baik, setan itu seperti terkena korengan gitu. Seperti terkena penyakit panu, gatal-gatal, gregetan. Jangan dikira walaupun sebatas di dalam unit terkecil dalam keluarga itu tidak ada tantangan berdakwah. Justru tantangan pertama, justru kalau kita mengajak seperti pengajian di masjid-masjid, ya, pengajian di musola-musola, mungkin nggak ada respon dari jemaah, ya paling bantal nasihat kita itu tidak diikuti oleh jemaah. Tapi kalau keluarga, langsung dijawab oleh istri, langsung dijawab oleh anak, langsung direspon. Maka di sini Al-Quran menyatakan wasbir 'ala ma asabak, perlu kesabaran. Maka yang ketiganya adalah sabar di dalam menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak mudah lah, khairu ummatin itu kita peroleh dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau amal ma'ruf nahi mungkar merupakan ciri khas umat Muhammad, maka tantangannya pun juga pasti ada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahjurhum hajran jamila. Jauhkan mereka, tinggalkan mereka hajran jamila dengan meninggalkan yang baik, dengan cara yang baik. Umpama kita berdakwah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, dan lain sebagainya, jangan sampai kita langsung memusuhi mereka. Kalimat wahjurhum hajran jamila, hindarilah mereka dengan penghindaran yang baik, yang halus dan lain sebagainya. Karena di dalam kitab-kitab tasawuf, ketika kita melihat mungkarat, orang yang melakukan kemungkaran, jangan dibenci tapi dikasihani. Itu ajaran, jangan dibenci tapi dikasihani. Jangan dijauhi tapi dekati. Kalau toh harus kita menjauhinya karena kita tidak mampu, wahjurhum hajran jamila, dengan cara yang baik. Apalagi yang kita dakwai itu anak-anak muda, anak-anak remaja yang minim di dalam ilmu agama, maka kita harus merangkul sesuai dengan kemampuan kita. Dari tiga ayat ini, sahibul kitab musannif menyatakan wala budda lid-da'iyati ila Allah azza wa jal ayatakhallaqa bi khuluqis sadri. Tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi orang bagi juru pendakwah, bagi ustadz, bagi kiai, bagi ulama, bagi orang awam yang mengerti agama, bagi ayah yang merupakan presiden rumah tangga, harus bersabar di dalam menyampaikan, mengajak kebaikan dan mencegah. Wa yatahammala ma yalqaw min fi tariqid wa hatta yatahaqqaqa an-nasrul muhattam ala ada'illahi azza wa jalla.
Jadi harus dia sabar. Cara bersabarnya tersebut adalah kita harus menanggung beban moral, harus mengalah ketika menghadap sasaran dakwah itu yang apalagi mereka itu memang nol dalam bidang agama. Perlu kesabaran yang ekstra sehingga hatta yatahaqqaqa lahu nasrul muhattam ala adaillah, sehingga memperoleh kemenangan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu. Qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Wahai Muhammad, fasbir, bersabarlah kamu. Inna wa'dallahi haqqun, jangan khawatir, janji Allah akan nyata. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun, jangan sampai kau menjadi gelisah gara-gara orang-orang yang tidak meyakini dengan dakwahmu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, terutama bagi mereka yang profesinya memang juru dakwah. Untuk apa? Untuk tidak gelisah karena dakwah kita tidak direspon oleh orang. Nabi saja nama alaikal balagh, menyampaikan kok. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ketika Rasulullah atau afatat ma'una yu'minu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Ketika Rasulullah terkesan itu begitu ambisius untuk berhasil dalam dalam dakwahnya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Dalam hari nama alaikal, kau cukup menyampaikan Muhammad. Kau tidak boleh tertekan dengan mungkin dakwamu enggak direspon orang. Yang penting kau sampaikan apa aku sampaikan. Yang penting para ustadz menyampaikan ilmu yang dia peroleh dari gurunya. Jangan asal-asalan. Gara-gara kita ingin predikat khairul ummah, kemudian kita ingin ikut andil dengan mereka, kemudian kita ngawur di dalam amal ma'ruf nahi munkar. Harus ada dasarnya, apalagi masalah hukum dan lain sebagainya. Jadi wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Kalau kita tidak memperhatikan aturan Al-Qur'an dalam berdakwah, ya banyak yang membeli pensiun, banyak ulama stres dan lain sebagainya. Tapi kalau memperhatikan Al-Quran, pokoknya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Masalah diikuti atau enggak, ya urusan dia dengan Allah. Begitu pula kadang-kadang orang stres memikirkan anak, stres memikirkan istri yang tidak salehah. Padahal selama ini berjuang, menghabiskan dana untuk memondokkan anak, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Ternyata anak-anak nakal. Sebetulnya kita nggak boleh gelisah selama kita sudah cara sebagai orang tua mendidik anak dengan baik dan diarahkan kepada jalan yang baik, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang dimuat oleh Syekh Nabawi dalam kitab Syarah Lubabul Hadis. Itu begini. Riwayat itu artinya begini. Rasulullah menyampaikan kepada kita agar kita mendidik anak dari awal. Ya. Mendidik anak dari awal, dari yang masalah yang terkecil tapi bab wudu dan lain sebagainya. Kemudian umur 7 tahun harus ngerti bab salat dan apa-apa yang menyangkut dengan salat. Kemudian kalau 10 tahun
kalau nggak sholat pukul dia. Tapi dipukul ghairu mubarrah, tidak menyakiti. Setelah waktunya kawinkan dia, dalam hadis itu. Setelah kau mengawinkan, menikahkan anakmu, tarik dia. Nak, aku, ayahmu dan ibumu telah memenuhi panggilan ilahi untuk mendidik kamu sejak kecil. Sudah aku sekolahkan kamu mulai TK, kemudian meningkat ke SD, SMP, SMA, dan kuliah, dan pada akhirnya aku nikahkan kamu. Kau sekarang sudah nikah, maka ayah dan ibu beriun mink, lepas sudah. Ke depan itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan nyaman bagi seperti itu kan. Sebab secara kalau kita mengarah kepada keadilan Allah, tidak akan kita dituntut oleh Allah selama kita sudah memenuhi perintah Allah untuk mendidik anak. Jadi nggak usah stres. Nggak usah stres. Yang penting saya sudah menyampaikan. Ini salah satu cara bersabar. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Jangan kau jadi gelisah ketika kau menyampaikan suatu perintah agama, berdakwah. La yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Enggak usah kamu gelisah kok. Kepada Nabi Muhammad ketika menyampaikan kebaikan di Mekah kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang Yahudi. Enggak usah gelisah. Nggak usah gelisah. Bukan urusanmu mereka mendapatkan petunjuk. Kau hanya Satu. Yang kedua, wa in wastajalan natijata khaba wa khasir wa dha'at masyi'atahu. Kedua, jangan terburu-buru. Ketika yang pertama kita tidak boleh gelisah, tidak boleh putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah. Kedua, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Nabi Nuh 1000 tahun ya. 1000 tahun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Hanya berhasil 16 orang. Yang berhasil ikut ajakan Nabi Nuh 1000 tahun. Hanya berhasil mengajak pada kebenaran itu tidak lebih dari 16 orang. Termasuk putranya Kan'an dan istrinya tidak ikut. Masa kita hanya jadi ustadz 1 bulan aja sudah stres? Masa kita muruk saja hanya 1 tahun aja sudah mau berhenti dari ustadz? Kapok aku jadi ustadz. Ketika kita menyampaikan tentang bagaimana sejarah Nabi Nuh dan ulul azmi yang lain, kemudian kita menjawab, itu kan Nabi. Ulul azmi, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kalian seperti kesabaran ulul azmi. Siapa ulul azmi? Ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Kenapa disebut ulul azmi? Karena tantangan dari kaumnya luar biasa dahsyat. Tapi mereka sabar. Sebab apa saya katakan demikian? Sebab ketika saya menyampaikan ajaran agama, mengajak orang-orang bersabar menghadapi masalah, mencapai musibah, kemudian ketika saya memberi gambaran ini Nabi ini sabar, jawabannya itu kan Nabi. Sabarlah. Ketika menghadap orang sakit, sabarlah. Nabi Ayub aja 18 tahun dia sabar. Itu kan Nabi. Orang yang menjawab seperti itu perlu dijawab lagi. Kita umat ini, Nabi itu diutus untuk diikuti. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad lengkap sudah. Di bidang apa yang harus kita ikuti mereka? Semua lengkap. Mengikuti mereka sebisa kita, semampu kita.
Orang kalau in huwa istajaran natijah khawaqasin. Kalau seorang mubalik, seorang ustaz terburu-buru ingin melihat hasil, rugi dia. Wada'at masaihi akan sia-sia. Untung kalau tidak berakhir dengan keputus asaan. Disampaikan merem aja. Pokoknya aku yang menyampaikan ini, terserah ikut apa enggak gitu. Tapi itu tadi jangan ngawur. Menyampaikan sesuatu harus ada dasarnya, baca dulu apa yang harus saya sampaikan. Jangan hanya mendengar dari segelintir orang kemudian disampaikan kepada orang umum, jangan. Ya. Fasbir sabron jamila, maka bersabarlah kalau dengan kesabaran yang sangat baik. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang itu melihat kesabaran itu sangat jauh untuk dilakukan. Wa narahu qariba, tapi kami kata Allah Subhanahu wa taala melihat kesabaran itu dekat dan mudah. Kemudahan beragama itu kalau semakin mendalami kita bidang agama, semakin mudah kita melakukan. Semakin luas kita beragama, semakin tidak mudah menyalahkan orang. Dan ini salah satu strategi ya. Ada seorang alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo, dia datang ke rumah. Yai, mohon pengarahan. Insya Allah satu-satunya pengganti almarhum ayah saya adalah saya. Yai, sebagai orang yang berpengalaman di bidang dakwah, apa yang harus saya lakukan? Kuncinya apa? Terjun ke tengah-tengah masyarakat. Kembali kepada masalah yang kemarin, bahwa innal insan ya'isu wa hawlahu an-nas al-mukhtalifun bi akhlaqihim. Ketika kita terjun ke masyarakat, yang kita hadapi adalah orang-orang yang pasti berbeda karakter dan watak dengan kita. Satu, harus siap. Yang kedua, agama ini fleksibel. Artinya apa? Ketika kita menghadap satu masyarakat, ya, maka kita jangan mengutamakan apa kata kita dulu, tapi kajilah kebiasaan satu masyarakat. Artinya apa? Ketika katakanlah demikian dengan satu contoh di Masjid Baitul Ilmin, contoh saja. Ketika saya umpama menjadi takmir Masjid Baitul Ilmin, kemudian mengadakan rapat dengan masyarakat, tidak hanya dengan jajaran kepengurusan. Saya punya ide untuk Masjid Baitul Ilmin ini. Sementara ide saya tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Strategi dakwah yang benar, ya, agar masyarakat itu bisa tidak terlempar jauh dari kita, selama ide masyarakat itu tidak melanggar agama, dalam tanda kutip masalah khilafiyah, utamakan keinginan masyarakat. Itu kalau kita ingin menjadi pendakwah, mubaligh atau takmir yang disenangi oleh masyarakat. Jangan ego. Jadi perlu pertimbangan seperti ini pendapatku benar, pendapat masyarakat juga benar. Ya ikutilah masyarakat saja. Kemauan mereka ikuti. Turuti. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, yang tidak sesuai itu saja yang dibenarkan. Satu contoh yang konkret seperti akikah kan. Akikah ini merupakan ajaran agama Islam yang mengadopsi dari zaman jahiliyah. Sebelum Islam, akikah sudah terbiasa orang
jahiliyah. Apa Rasulullah diterima oleh Rasulullah. Diterima itu terus dijadikan syariat Islam. Hanya 2 hal yang harus dirubah oleh Rasulullah. Apa kebiasaan jahiliyah? Kebiasaan jahiliyah pertama, ketika mereka mengakikoi putranya dipersembahkan kepada berhala. Rubah, sembahkan kepada Allah. Kedua, anak yang diakikoi itu dilumuri darah dari kambing yang dia sembelih. Rubah. Lumurilah anak kita dengan minyak wangi, kasturi dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dan salah satu bentuk kesabaran. Walaupun mungkin ya tentu saja kalau yang namanya juru dakwah, dai dan mubaligh itu seharusnya memang ilmunya harus lebih tinggi daripada. Jadi jangan karena kita lama mundo, banyak pintar baca kitab, kemudian diblokir semua pendapat orang. Itu kesalahannya, tidak bisa merangkul, itu strategi. Ini salah satu bentuk kesabaran ketika kita menghadap. Jadi saya ulangi, as-sabru fi midad da'wa ila Allah azza wa jalla wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sabar di medan dakwah, sabar sesabar-sabarnya. Karena akhlak orang itu ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang tidak, ada yang menolak, ada bahkan ada yang mencemooh kita. Enggak usah lah. Kenapa? Dikatakan bahwa inna wa'dallahi haqqun. Selama itu apa yang kita sampaikan suatu kebenaran dan tidak bertentangan dengan logika dan lain sebagainya, jangan khawatir, janji Allah akan segera datang untuk merangkul kita. Yang berikutnya itu tadi selama yang kita hadapi itu orang-orang yang masih buta dalam bidang agama, kita jangan terburu-buru memojokkan mereka, menyalahkan mereka. Bahkan kalau perlu nggak usah ngomong halal haram lah. Tidak perlu ngomong halal haram, tapi bicara hikmah saja. Satu contoh terakhir, ada seorang anak muda menyatakan kepada Rasulullah, saya senang kepada Islam ya Muhammad. Ya bagus, tapi saya masih senang bermain wanita. Wanita yang biasa kamu gauli itu apa gadis single atau bini orang atau orang tua orang dan lain sebagainya. Ya macam-macam Rasulullah. Gitu. Kira-kira kalau menggauli istri orang kamu, kemudian istrimu yang digauli orang, gimana? Ya nggak mau Rasul. Kalau yang kau gauli itu adalah orang tua orang, ibunya orang, kira-kira kalau ibumu yang digauli orang gimana? Ya nggak mau Rasul. Kalau yang kau gauli itu wanita yang single, kira-kira kalau kamu punya adik wanita digauli itu orang lain mau nggak? Ya nggak mau. Itulah. Jadi Rasulullah langsung marah sama dia, langsung dikembalikan kepada. Jadi sekali lagi kesimpulannya, salah satu keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah adalah akhlak. Akhlak. Bukan karena Al-Qur'annya, bukan. Al-Qur'an disampaikan dengan akhlakul karimah. Di antara akhlakul karimah adalah kesabaran menghadap orang-orang yang al-mukhtalifun bi akhlaqihim wa amzijatihim. Karena yang di hadapan kita adalah orang-orang yang berbeda. Demikian, sampai ketemu besok sebagai pertemuan terakhir, insyaallah sebagai penutup. Besok kita akan menerangkan tentang thamaratus sabri
adalah buah dari kesabaran yang akan kita raih baik dunia maupun akhirat. Nanti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang-orang yang berusaha untuk sabar dalam segala hal. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.